Video ini disponsorin oleh W7 Football. W7 Football menyediakan produk-produk sepatu bola, sepatu futsal dengan kualitas terbaik karena uppernya memakai kulit hewan asli atau top grade leather. Jadi untuk durability jelas lebih baik. Produk-produk W7 Football bisa kalian dapetin di official Instagram W7 Football atau kalian bisa cek di link deskripsi atau pin komen. Kembali lagi tentunya dengan saya Rizwes. Di channel saya kali ini saya bakal unboxing, review produk Nike, tapi ini versi fake karena banyak banget permintaan teman-teman gitu ya di kolom komentar dan DM mengenai produk salah satu ini. Dan ini adalah Nike Phantom GT Elite FG dan seri colorway-nya itu yang Spectrum. Dan ini banyak pemain pro yang memakai produk yang salah satu ini atau colorway yang salah satu ini, dia macam Lautaro Martinez, terus banyak lagi lah kayak Havertz lah, Mason Mount gitu ya, terus Harry Kane, itu banyak banget gitu ya yang memakai produk Nike serinya Phantom GT, terutama colorway yang salah satu ini gitu ya, yang Spectrum. Dan ini boxnya, dan ini fake karena banyak banget permintaan kalian, bang review produk fake lagi bang. Ya sudah, kita review di episode kali ini gitu ya, ada kesempatan tentunya, dan produknya atau barangnya sesuai yang saya pingin gitu ya, makanya saya bikin konten di episode kali ini. So seperti apa detailnya, yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, di depan kalian sudah ada box ya, ini barusan nyampe. Dan ya, ini box dari Nike fake ya, atau replika atau KW lah ya. Oke, langsung saja kita keluarin dari boxnya. Box ini ya, box packaging pengiriman. Ini cukup rapi sih, ini keren sih menurutku untuk segi packaging pengiriman. Yap, ini box dari Nike Phantom GT Elite ya, yang fake ya, atau replika atau KW ya. Kalau KW itu nggak ada keterangan mengenai detail produknya, macam sizing atau kode barcode dari produk originalnya gitu ya, itu nggak ada ya. Seperti ini, boxnya cukup rapi gitu ya, mirip sama originalnya, cuma emang segi warna emang jauh emang ya, berbeda dengan box asli dari Nike gitu ya. Oke, langsung saja kita buka dari boxnya, kita lihat ya. Nah, ini dia. Wow, dapat kaos kaki, ada gambar Neymar ya. Oke, ini kaos kakinya ya bagus, cukup lah ya menurutku. Kita singkirin, ini dia Phantom GT ya. Kalau fake kayak gini nggak dapat jimsak. Oke, kita keluarin dulu dari boxnya. Nah, oke men, ini udah aku keluarin dari boxnya, masih seperti ini ya. Kita keluarin dari pembungkusnya. Nah, lebih seperti ini ya, kurang lebih seperti ini, nggak dapet jimsak. Secara ini fake ya, produk fake. Oke, ini colorway yang sering dipakai pemain-pemain sekarang ya, macam Lautaro Martinez, Icardi, Leandro Paredes, dan Rodrigo ya, Real Madrid, dan striker macam Lewandowski dan Harry Kane. Nah, sekedar informasi, ini kembali lagi ini fake ya, atau KW. Dan kita coba bahas detailnya. Oh ya, untuk harga ini sekitar 600 ribuan ya, 650 ribuan, beda toko beda harga yang pasti. Dan aku juga pernah pegang originalnya. Nah, ini untuk segi detailing kurang lebih mirip gitu ya, dari tampak jauh mirip. Oke, dari samping seperti ini, depan seperti ini ya, nih ya depan, kaki bagian dalam seperti ini, dan belakang seperti ini. Oke, untuk segi colorway ini emang mirip banget sama yang originalnya ya menurutku ya. Tapi untuk segi detail dan bahan jelas ya KW ya, tetap KW, replika ya replika itu ya, fake ya fake gitu ya.
Cuma untuk harga segitu kalian sudah dapat desain detail yang mirip gitu ya sama originalnya ya. Ini untuk segi detail bahannya ya, itu seperti ini benar-benar bertekstur. Phantom GT nya juga bertekstur ya, embus. Nike nya juga ada teksturnya sini, terus kayak ada bahan rubbernya di logo Nike nya nih ya. Untuk segi detailing ini dua bahan ya, bahan knit yang ditimpa bahan sintetis ya, kurang lebih seperti ini nih. Bagus banget sih menurutku. Dan untuk kolarnya, bagian knit, bagian tutupnya juga cukup bagus ya, cukup rapi, kalian bisa lihat potongannya ya. Oke, kurang lebih dari sama seperti ini ya. Terus kita beralih ke bagian depan seperti ini, benar-benar full ya, seperti ini detailingnya ya, banyak teksturnya. Logo Nike-nya juga seperti ini, bertekstur. Tali pipi ya cukup solid, bahan polyester. Kalau asli Nike itu di sini tuh ada logo Nike men, ini nggak ada ya. Terus dan logo Nike, tulisan Nike di bagian lidahnya ini menyatu gitu ya. Kita beralih ke bagian kaki bagian dalam seperti ini, ada logo Nike ya, kalian bisa lihat ini men. Terus di sini ada ACC gitu ya, khas dari Nike, teknologi dari Nike ya. Dan kita beralih ke bagian belakang seperti ini, cukup rapi dari segi cutting ya. Terus sambungan juga cukup lurus, presisi, keren. Terus di sini ada tulisan Phantom GT, keren ya. Nih, kalian bisa lihat untuk segi detailingnya ya. Kita beralih ke bagian kaki bagian dalam. Oke, kaki bagian dalam ini oke ya, ini di kasih buat uppernya ya, pelindung upper. Ada tulisan Phantom GT, kita lepas, bisa dilepas. Insolnya seperti ini ya. Kalau yang original itu ada detail-detail yang keren menurutku ya, macam di bagian bawah insolnya. Tapi untuk kerapian produknya juga cukup rapi sih, kalian bisa lihat ya. Nih. Oke, kita bahas bagian insole. Insolnya kalian bisa lihat tadi ya, untuk segi detailing. Terus untuk bagian padding dan bagian heel untuk ketebalan busa, di bagian heel oke gitu ya, cukup. Untuk bagian paddingnya ini kurang menurutnya, hampir nggak ada bahan di sini, kalian bisa lihat ya. Jadi untuk ketebalan busa emang berbeda gitu ya sama originalnya. Untuk originalnya bagian paddingnya itu ada busa gitu ya, dan pelapisnya juga cukup lebih premium daripada fake ya. Ini kalian bisa lihat. Cuma untuk segi detail pengerjaan juga cukup rapi, kalian bisa lihat ya. Ini ada stitching gitu ya di sini gitu. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita beralih ke bagian outsole-nya seperti ini. Model softline-nya juga terbaru ya, kalian bisa lihat. Statnya ini ada beberapa kombinasi ya, stat chevron ya, arah panah, dan stat round stat di bagian belakang dan di bagian tengah sini. Ada logo Nike seperti ini. Dan softline-nya ini cukup keren ya. Jadi dari sini ke samping terus ke depan ya. Terus untuk kerapian lem ya cukup rapi. Cuma kita pastikan dulu ya buat main tuh seperti apa gitu ya. Cuma ini bagian sini itu nggak ada bahan plastik ya, ini full bahan sintetis yang cukup keras ya. Jadi kurang lebih seperti inilah model softline-nya. Ini benar-benar terbaru ya. Oke, kita coba timbang di size 40 karena ini aku beli size 40 ya. Kita coba timbang size 40, 195 gram. Oke, cukup ringan ya, cukup ringan di size 40. So, seperti apa detail saat sepatu ini dipakai? Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah itu dia
ya detail dari neck Phantom GT, dan ini versi yang colorway Spectrum, dan ini kembali lagi nih yang fake ya, yang kali ini aku review. Oke, untuk first impression cara masukin kaki dan sepatunya bener-bener mirip banget gitu ya sama Nike Mercurial Vapor yang elite tapi yang fake gitu ya. Jadi agak susah karena ini didominasi bahan knit di bagian lidahnya. Jadi ini lidahnya menyatu di bagian uppernya. Dan untuk kualitas knitnya ini benar-benar bagus, potongannya juga cukup presisi meskipun ini fake ya. Jadi ini potongannya nggak ada yang nggak bagus gitu ya. Ini benar-benar bagus. Terus setelah kaki masuk ke dalam sepatunya benar-benar nyaman, benar-benar enak karena ini lebih condong untuk kaki yang lebar gitu ya. Jadi kakiku yang narrow sedikit ke middle ini benar-benar enak, napak enak. Jadi di bagian tengah ke depan itu benar-benar enak banget. Terus untuk kualitas di bagian heel dan bagian padding untuk ketebalan busa menurutku kurang gitu ya, karena ini terlalu tipis. Jadi ya saat dipakai agak kedodoran di bagian heel gitu ya. Mungkin kalau kalian kakinya lebar ini bakal pas banget gitu ya. Jadi mungkin siasatnya pakai kaos kaki dengan ketebalan yang lebih tebal gitu ya untuk segi bahannya. Oke, dari segi desain dan model dari angka 1 sampai 10 ini 7,5 menurutku karena aku lebih suka seri Phantom Venom gitu ya. Dari segi desain detail itu kembali ke selera kalian masing-masing. Tapi menurutku untuk segi potongan, desain, model ini 7,5 dari 10. Oke, dari angka 1 sampai 10 dari segi kenyamanan ini untuk first impression tadi pas aku coba gitu ya, pas fitting tadi ya 7 lah ya, 7,5 karena lebih tepatnya lagi itu buat game gitu ya. Baru bisa menilai sejauh mana tingkat kenyamanannya saat dipakai main gitu ya. Jadi menurutku untuk first impression tadi pas fitting tadi dari tingkat kenyamanan 7 menurutku karena ya agak ganggu di bagian heelnya. Terus apakah cukup rekomendasi untuk dibeli di tahun 2021? Kembali lagi ya ke budget kalian masing-masing dan pilihan kalian masing-masing. Kalau menurutku pribadi, kalau punya dana lebih gitu ya, saya bakal beli original saja karena pertama original jelas lebih baik daripada beli fake ya, kembali lagi ya. Terus kedua, secara kualitas, bahan, material, tingkat pengerjaan itu jauh lebih baik daripada yang fake gitu ya. Terus guna jual jauh ya. Yang original jelas gitu ya, lebih baik daripada yang fake. Cuma kembali lagi men, kalau kalian budgetnya cuma 600 ribuan gitu ya, terus kepingin sepatu Phantom GT gitu ya, seperti ini yang elite, ya ini menjadi salah satu opsi. Tapi saya nggak menyarankan kalian untuk membeli produk KW atau fake atau replika gitu ya, atau sejenisnya. Kembali lagi men, ada harga, ada barang gitu ya. Dan mungkin itu saja review tentang dan unboxing tentunya tentang Nike Phantom GT yang sering kalian request untuk saya review gitu ya, dan ada kesempatan untuk review di episode kali ini. Terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share saya. Maju terus YouTuber Indonesia, and see you next video. So ciao, bye.